Selamat datang teman-teman di channel Independent Training. Kali ini kita akan melanjutkan series dari cek dulu konten sebelumnya Defining of Risk, yang sekarang akan kita lanjutkan kepada Impact of Risk on Organizations. Sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan Impact of Risk Organization. Kita tidak terlalu banyak mengupas detail dari risiko tersebut karena diharapkan kalau bisa kita tahu benefitnya dulu ya bagi perusahaan. Karena kalau kita belum tahu manfaatnya, kita sudah berbicara detail mungkin tidak akan menjadi menarik lagi. Tapi pada saat teman-teman tahu bahwa ternyata pada saat kita mengelola risiko ini justru akan memberikan improvement ataupun manfaat bagi organisasi, dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beberapa improvement yang bisa kita rasakan pada saat kita proaktif terhadap implementasi dari manajemen risiko. Yang pertama, strategi. Artinya apa? Bahwa pada saat kita lebih mengenal risiko, mampu mengelola risiko, maka strategi yang akan dihasilkan itu jauh lebih sifatnya memiliki keputusan-keputusan ataupun langkah-langkah yang strategis. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan memiliki analisis. Analisisnya adalah sudah risk-based analysis. Kita mengambil keputusan yang sudah memahami setiap risiko dan konsekuensi yang akan dihadapi perusahaan. Sehingga diharapkan kita tidak mengambil keputusan yang tidak bersifat strategis. Nah, ini adalah dampak yang pertama. Yang kedua, taktis. Ya, ibaratnya kalau kita berperang, kita memiliki strategi yang lebih berbeda daripada strategi para pesaing lainnya. Kenapa? Karena kita memiliki consideration atas selection. Kurang lebih pemahamannya adalah setiap pilihan itu diwajibkan ataupun diharuskan memiliki pertimbangan. Kita sering sekali ataupun teman-teman mengambil keputusan mungkin pernah tanpa consideration yang memadai ataupun tanpa pertimbangan yang memadai. Hal ini yang menyebabkan keputusan menjadi salah karena kita tidak menyertai analisis atas setiap pilihan, ya. Nah, sehingga taktis di sini bisa lebih terwujud pada saat kita melakukan ataupun memiliki consideration atas setiap pilihan. Tentunya consideration ini harus disertai dengan asumsi data-data yang valid, data-data yang real time, serta metodologi yang memadai, ya. Kita lebih lanjut lagi. Yang ketiga dari sisi operations. Kenapa saya bilang dari sisi operations? Karena pada saat operation jauh lebih baik lagi ya. Karena pada saat kita paham ataupun kita mengenal risiko, kita mengidentifikasikan risiko, maka akan ada tindakan yang kita dapat lakukan lebih awal sehingga dampak itu bisa lebih diminimalkan. Proyek di sebuah kota di Kalimantan, sementara kita home base ada di Jakarta. Bagaimana dengan pengiriman tenaga ahli, bagaimana dengan pengiriman mesin dari negara yang didatangkan, bagaimana kalau ada delaying, bagaimana kalau ada misalkan ternyata sekarang pada saat PPKM ada pembatasan pekerjaan, ada pembatasan jumlah tenaga kerja yang masuk, bagaimana pembekakan anggarannya. Nah, itu hanya bisa kita aware pada saat kita memiliki identifikasi jauh lebih awal dibandingkan dengan perusahaan lain, ya. Nah, sehingga kita pasti secara sisi operation bisa jauh lebih memadai. Yang berikutnya adalah awareness kepatuhan akan meningkat. Kenapa? Karena salah satu ciri kita mengimplementasikan manajemen risiko adalah kita memiliki compliance regulasi yang memang memadai. Yaitu sebabnya kenapa sekarang banyak posisi direktur kepatuhan, karena direktur tidak lagi hanya bicara presiden direktur keuangan, direktur HRD, direktur marketing, direktur teknik, tapi sekarang sudah mulai ada compliance director ataupun direktur kepatuhan, di mana unitnya salah satu di bawahnya adalah risk management unit, ya. Nah, itu adalah salah satu posisi yang memang compliance director yang memang kalau untuk sektor keuangan sudah hal yang biasa, tapi mungkin nanti penerapannya akan berbeda di sektor industri yang lain, ya. Nah, itu kurang lebih ada 4 rangkuman improvement, mulai dari strategik, jauh lebih strategik, jauh lebih taktis, kemudian dari sisi operation kita bisa jauh lebih unggul. Yang terakhir adalah kita lebih memiliki perusahaan yang kurang lebih memiliki image bahwa perusahaan kita adalah comply terhadap peraturan, ya. Yang berikutnya adalah impact of hazard risk. Hazard atau dalam tanda kurung pure risk itu ada di konten sebelumnya, can only have a negative outcome. Ya, jadi dia lebih kepada negative outcome.
Karena kita sudah singgung di video sebelumnya bahwa outcome itu, dampak itu tidak hanya bicara dampak negatif, dampak positif juga. Hazard risk management erat kaitannya dengan isu keselamatan kerja, keselamatan jiwa, kebakaran, kerusakan properti, di mana dampaknya adalah cost dan reputasi yang tidak baik. Impact dari risk event akan dapat berkurang dengan adanya kontrol, sehingga risk dapat dikatakan sebagai net, residual, ataupun current level of risk. Jadi, pada saat ada impact, kita tempelkan kontrol. Pada saat ada kecelakaan mobil, probability kecelakaan mobil, kita tempelkan kontrol. Kita tempelkan rem ABS, kita tempelkan lampu sen, kita tempelkan airbag, kita tempelkan fitur-fitur lainnya. Akan tetapi kontrol ini ternyata tidak mampu mengcover semua dampak. Akibatnya ada lagi bagian kecil dari dampak yang kita sebut dengan residual ataupun current level of risk. Karena kontrol tidak mampu mengcover 100% dari dampak, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Compliance risk menjadi hal penting bagi highly regulated firm yang terkadang mendapatkan tech license to operate. Ini saya masukkan lagi ke dalam impact of hazard risk karena memang kita perhatikan di bisnis-bisnis konstruksi mereka cukup rigid bahwa tidak ada angka kematian kalau bisa di dalam proses pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja. Ya, jadi K3 itu sangat penting sekali karena boleh dicoba ataupun boleh brainstorming terhadap teman-teman yang ada di konstruksi. Pada saat ada angka kematian, kecelakaan kerja, maka kecil kemungkinan perusahaan kita mampu untuk masuk ke dalam project bidding lagi. Ya, karena kita memang sudah mencatat bahwa K3 kita memang tidak memadai. Ya. Makanya mungkin sangat mereka very strict sekali, tidak boleh merokok, pakaian mulai dari helm harus lengkap, dan yang lainnya karena memang ini berbicara hazard ataupun pure risk tadi. Ya. Nah, risiko tidak hanya bicara risiko. Ternyata ada orang yang mulai melihat bahwa risiko ini akan saya grab. Why? Karena semakin banyak kita mengambil risiko, ternyata ada rewardnya juga. Ya. Fitur lain dari risiko dan manajemen risiko adalah banyak risiko yang sengaja diambil untuk mendapatkan reward. Ya, mungkin ini teman-teman yang biasa bermain saham. Perusahaan memutuskan untuk meluncurkan produk baru. Contohnya di saat yang bersamaan, maka perusahaan akan mengalokasikan sumber daya dengan risiko tentunya yang sudah ditentukan seberapa besar risiko yang appropriate menurut pengambil keputusan. Ini ada produk baru mau diluncurkan, kita mau kejar reward besar. Akan tetapi pada saat kita mau kejar reward besar, ada risikonya juga. Risiko ini yang terpenting adalah kita sebagai pengambil keputusan, pemilik bisnis, memiliki level risk appropriate yang dapat kita terima. Ya. Atau dalam arti kata lain, kita tahu kapan bilang stop, saya stop sampai di sini. Saya berhenti sampai di sini. Ya. Mungkin ada beberapa pengalaman cerita teman-teman yang punya teman bermain saham, kemudian saya rugi nominal cukup besar, karena di titik tertentu dia tidak mampu bilang bahwa ini sudah lagi tidak acceptable buat kemampuan saya. Hati-hati kalau on behalf of perusahaan, maka kita harus mengatasnamakan keselamatan keseluruhan dari setiap karyawan kita. Ya, sehingga value at risk tersebut yang mencerminkan risk appetite perusahaan. Value at risk, risiko memiliki value. Ya, nah value of risk tadi adalah reward yang harapannya adalah dapat kita grab dengan risiko yang kita bisa appropriate diterima. Ya, nah itu kurang lebih definisi dari risk appetite. Ya, nah risk appetite ini harus dilakukan dengan asumsi full knowledge, kepastian kecukupan resource untuk mengcover risk exposure. Oke, sekarang saya merasa appropriate risiko ini. Bagaimana dampaknya? Cash flow bagaimana? Kemampuan likuiditas kita bagaimana? Reputasi kita bagaimana? Banyak sekali pertimbangan consideration pada saat kita mengambil keputusan. Kembali lagi lebih kepada taktis tadi di atas. Ya. Dengan kata lain, exposure harus dapat dikuantitatifkan. Kemudian perusahaan harus confirm dan konsekuensi tergambarkan dengan jelas. Perusahaan harus comfort dalam level ini adalah pengambilan keputusan ataupun BOD, misalkan seperti itu. Konsekuensi tergambarkan dengan jelas. Mereka sudah punya listnya. Sampai kita kena hit risiko ini ternyata impact ke kita terkena exposure-nya, apa konsekuensinya? Rating bisa turun misalkan, reputasi tidak baik lagi dan segala macam. Ya. Perlu kehati-hatian bahwa tidak semua aktivitas bisnis menawarkan return yang sama untuk level risiko yang sama.
ya. Jadi Anda jangan pernah samakan semua aktivitas bisnis memiliki level return yang sama untuk setiap risiko yang sama, ya. Karena setiap bisnis punya their own risk of nature, ya. Risk and reward, kita bagaimana lihat di dalam kuadrannya ataupun matriksnya, ya. Yang ke atas adalah potential reward, kemudian horizontally dia adalah level of risk. Kita ambil contoh startup, ya. Perusahaan startup dia berada di kuadran bawah kanan, ya. Startup operation biasanya dia memiliki level of risk yang tinggi, tapi di sisi lain dia memiliki potential reward yang tinggi. Startup. Kita bisa lihat ada beberapa startup yang sampai sekarang survive karena dia berhadapan dengan risiko yang cukup tinggi, tapi juga ternyata dia menikmati enjoying reward yang cukup tinggi. Dari startup baru dimulai, bisnis bertumbuh menjadi growth. Kuadrannya pindah ke atas. Level of risk-nya tetap tinggi, potensial reward-nya tinggi, ya. Nah, tadi yang startup operation, mohon maaf, dia level of risk-nya ada di kanan, potensial reward-nya dia turun karena dia baru mulai, ya. Kemudian pada saat masuk ke dalam fase growth, naik ke atas semua. Level of risk-nya tetap berada di maksimum, potensial reward-nya dia naik ke atas. Setelah growth, dia sudah mulai mature operations. Kita mulai perhatikan dia pindah ke kuadran, kemudian level of risk sekarang sudah mulai turun, dia masih menikmati potensial reward, ya. Beda sama tadi yang pertama kali, ya, baru mulai, potensial reward-nya turun, risikonya tinggi karena dia baru mulai. Kemudian dia berpindah ke growth, dia dapat potensial reward, dapat risiko tinggi. Tapi pada saat growth-nya pindah ke mature, risikonya sudah mulai turun, ya, karena dia sudah mulai knowing business, dia sudah mulai berada di dalam analisis risiko yang jauh lebih baik lagi. Dia sekarang enjoying potential reward. Tapi pada saat dia ternyata sudah mature operations-nya, dia sudah mulai decline. Potensial reward-nya mulai turun bersamaan dengan level of risk-nya, ya. Karena kembali lagi pada saat dia sudah mature, tanpa ada inovasi, tanpa ada analisis risiko yang terus improve, maka dia pasti akan decline, ya. Karena wajar, kompetitor makin terus berdatangan, ya. Risk and reward pada saat bisnis start to develop terlihat high return untuk level risiko yang sama. Pada saat investment sudah mulai mature, maka reward akan berada di titik yang tinggi dengan risiko yang mulai turun, ya. Lebih lanjut pada saat fully mature akan berpindah ke kuadran low risk dan low return, ya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ada beberapa perusahaan yang tanda kutip sudah legend, ternyata dia harus keluar dari listed di bursa efek, ya. Risk and reward, kita lihat risk versus reward, ya. In a Formula One Grand Prix, the Ferrari team decided to send a driver out on wet weather tires before the rain had actually started. Wet weather tires kemudian dipakai in a dry conditions, yang membuat mobil Ferrari tadi di dalam Grand Prix ternyata jauh lebih lambat, ya. Tapi pada saat hujannya mulai, maka mulai bekerja ban yang memang sudah disetting untuk kondisi basah tadi, ya. Dan terbukti memang keputusan yang baik kalau terjadi hujan. Faktanya hujan tidak terjadian dari lap pertama sampai dengan lap kelima, ya. Kemudian by which time the driver had been overtaken by most other driver. Dia sudah mulai sudah mulai dikalahkan dengan pembalap lainnya karena dia masih memakai tire ban yang memang diset untuk jalanan basah. Sementara tire tadi sebetulnya ban tadi justru membuat roda menjadi lebih slowing lagi, ya. Karena apa? Dia men-set wet weather tires itu di dry conditions, di kondisi yang kering. He had to return to the pits for a further set of new tire. Akhirnya dia harus kembali ke pit untuk men-set up bannya lagi untuk ban yang memang sudah sesuai dengan kondisi ini. In this case, a high risk strategy was adopted in anticipation of significant reward. Dia mengadopsi high risk strategy. Dia sudah kirim drivernya untuk test drive bagaimana kalau di jalanan basah. Dia sudah create R&D cost, R&D expense untuk meng-create ban yang memang untuk kondisi basah. Untuk mendapatkan apa? Significant reward. However,
the desired reward were not achieved. Rewardnya kita tidak achieve and significant disadvantage resulted. Jadi adanya significant disadvantage resulted. Kita meng-create sesuatu yang memang sudah high level strategi, tapi ternyata untuk mendapatkan reward, tapi ternyata dia tidak matching, ya. Nah, ini kembali lagi bahwa pada saat dia sudah mengganti bannya di lap kelima ya sudah di-beat oleh pembalap-pembalap lainnya, itu yang mungkin kita perlu set appropriate risk-nya berapa ataupun risk appetite-nya berapa, ya. Nah, ini contoh analogi dari risk and reward. Bagaimana akhirnya yang kita harapkan mendapatkan reward tinggi, tapi akhirnya the desired reward-nya malah nggak achieve. Padahal kita sudah menggunakan high risk strategy, ya. Nah, attitude to risk ini kembali lagi kepada bagaimana sikap kita terhadap risiko, ya. Seperti yang kita kenal, terminologinya akan ada dua, ada yang risk averse ataupun ada yang risk taker, ataupun ada yang namanya risk averse ataupun risk taker garis miring risk agresif, ya. Mengapa? Karena kembali lagi maturity perusahaan berbeda. Kenapa orang bisa bersikap berbeda? Maturity perusahaan berbeda, sektor industri berbeda. Teman-teman mungkin jangan samakan highly regulated firm dengan perusahaan-perusahaan yang bukan highly regulated firm. Bagaimana perusahaan tekstil, bank, manufacturing, mining memiliki nature business yang berbeda, ya. Individual dari BOD dan BOC juga menjadi penentu attitude to risk, dan banyak faktor lainnya, ya. Pada saat BOD bersikap risk agresif, maka dipastikan bahwa ada kesempatan yang bisa diambil oleh organisasi. Pada saat perusahaan berusaha mengambil risiko yang paling besar, maka dengan analisis, dengan asumsi ya, maka kita berharap akan adanya kesempatan yang diambil oleh organisasi. Tapi actually kita lihat masih ada beberapa case yang ternyata miss, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam tanda kutip bagaimana bow tie-nya, ya, risk management and the bow tie. Source of risk kita lihat misalkan ada faulty electrical equipment, ya, kemudian kita lihat source of risk dulu yang paling kiri ya, ada faulty electrical equipment, itu source of risk-nya. Preventive control-nya adanya maintenance, ya, bagaimana alat-alat listrik tadi, sumber-sumber tadi yang kalau teman-teman punya kompor, punya kulkas dan segala macam dalam industri F&B, kenapa sih perlu maintenance? Karena jangan sampai pada saat restorannya di close, ditutup, kemudian ada korsleting. Makanya dimasukkan preventive control, namanya maintenance, ya. Masuk ke dalam event. Apa eventnya? Kebakaran dapur. Response controlnya, apa yang kita lakukan? Fire alarm, ya. Oke, kita sudah lakukan maintenance, kejadian kebakarannya, kemudian kita lakukan response control. Minimal supaya kebakarannya tidak menjadi besar, fire alarm, fire hydrant, ya. Itu harus ada minimal untuk melakukan kontrol sehingga dampak tidak menjadi besar. Kemudian impact-nya kita lihat asset destructions, ya. Kemudian ada yang paling parah tadi hazard ataupun pure risk, adanya kematian ataupun adanya death, ya. Nah, berikutnya misalkan source of risk-nya adalah unattended cooking. Di dapur tidak masak tapi tidak ada yang menjaga. Kemudian preventive control-nya apa? Supervision. Sampai nggak ada supervision, dia kejadian kitchen fire. Kontrol, masukkan fire alarm, ada fire extinguisher, ada kalau masak mungkin akan ada alarmnya sendiri. Apa yang terjadi? Adanya smoke inhalation, adanya death. Ya, jadi ini kurang lebih bagaimana kaitannya risk management dan bow tie. Bow tie mungkin karena dia lebih digambarkan seperti dasi kupu-kupu. Ya, jadi ada source of risk, masuk preventive control. Moga-moga sampai di sini teman-teman bisa memahami ada event, ada response control dan ada impact. Ya, jadi ini adalah pembahasan terkait tentang bagaimana dampak penerapan manajemen risiko, dampak positif tentunya, ya. Yang negatifnya kita bisa bungkus, kita bisa manage, atau bisa kita jangan ambil karena kita sekarang sudah paham bahwa kita punya risk appetite, ya. Stay terus di channel Independent Training untuk pembahasan risk management berikutnya.